Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan penelitian atau riset mini observasi kajian video Indonesia pada masa Orde Baru pada rentang waktu tahun 1967 hingga 1998. Sebelumnya yang terhormat, terima kasih kepada Bapak Sukron Majid atas kesempatannya pada kali ini. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Nur Halisyah, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Lalu ada Debbie Ayu Aprilia, Muhammad Syabah Masyafaf, Muhammad Wildan Kalimullah, Anissa Subakti, Masya Syafaulandari, Erna Puspitasari, serta Bimo Setioko. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Latar belakang masalah. Pada masa peralihan ke Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998, terdapat berbagai macam peristiwa yang melatar belakangi peralihan presiden dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno menuju masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto yang tidak melalui kegiatan pemilu. Pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikat baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah adalah yang pertama adalah G30 SPKI pada tanggal 30 Oktober 1965. Yang kedua adalah Tritura, Trituntutan Rakyat. Yang ketiga adalah Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret. Dan yang keempat adalah Dualisme Kepemimpinan Nasional Insinyur Soekarno dengan Soeharto. Tujuan penelitian, tujuan umum sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir kritis, logis, dan analitis terhadap peristiwa bersejarah di Indonesia. Meningkatkan disiplin intelektual terutama dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan. Melatih daya kritis objektif dan analitis terhadap penulisan analisis sejarah negara Republik Indonesia serta kepekaan generasi muda terhadap peristiwa pada masa lampau. Tujuan khususnya yaitu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Project Based Learning serta melatih kemampuan diri dalam melakukan analisis peristiwa perkembangan sejarah berdirinya bangsa Indonesia hingga saat ini. Selain itu menambah wawasan bagi para pembaca dalam apa yang telah dipelajari dan diberikan pada mata kuliah analisis kegiatan. Masuk pada tahap selanjutnya yaitu pembahasan. Masa Orde Baru atau masa peralihan presiden yang dilakukan tanpa pemilu tersebut diawali dengan sebuah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Gerakan PKI dilakukan pada 30 September 1965 yang disinyalir karena berbagai macam permasalahan politik dan paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pada peristiwa tersebut menewaskan 7 orang tokoh TNI Angkatan Darat yang tewas mengenaskan di Lubang Buaya, Jakarta. Dan mereka akhirnya diberi penghormatan sebagai pahlawan revolusi. Dengan adanya peristiwa G30 SPKI tersebut mengakibatkan kondisi politik di Indonesia semakin tidak stabil. Adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan tingkat inflasi yang semakin tinggi, hampir mencapai 600%, dan harga kebutuhan pokok yang semakin meroket hingga terjadi krisis sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Insinyur Soekarno semakin menurun. Ironisnya, pada masa sulit ini, pemerintah malah justru melakukan proyek mercusuar dengan membangun bangunan-bangunan megah yang memicu masyarakat semakin marah. Masyarakat melakukan aksi-aksi untuk menuntut penyelesaian G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi selama malam pada tanggal 30 September hingga awal bulan, tepatnya 1 Oktober 1965.
masyarakat melakukan aksi-aksi untuk menuntut penyelesaian G30 SPKI yang dipelopori dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Terbentuknya masa-masa tersebut mengundang sekelompok aksi persatuan lainnya yang bersatu hingga terbentuk Front Pancasila pada 26 Oktober 1965. Aksi-aksi demonstrasi tersebut gencar dilakukan hingga mendatangi kantor DPR GR hingga memunculkan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi yang pertama bubarkan PKI, yang kedua retol kabinet 100 menteri, dan yang terakhir yaitu turunkan harga. Tuntutan yang telah dilayangkan tersebut tidak disetujui oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, beliau mengganti kabinet menteri yang masih terdapat tokoh G30 SPKI. Hal ini tidak dapat diterima oleh Front Indonesia hingga melakukan aksi demonstran kembali dan menuntut terpenuhinya Tritura hingga jatuhnya seorang korban mahasiswa. Presiden Soekarno pun memutuskan untuk membubarkan KAMI yang berakibat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Untuk mengatasi krisis politik yang terjadi, Insinyur Soekarno melakukan sidang kabinet pada 11 Maret 1966. Sayangnya, sidang tersebut digagalkan dengan aksi demonstran yang memboikot lokasi tersebut sehingga Presiden Soekarno serta beberapa teman dan perwira anggota TNI pindah mengamankan diri ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno bersama beberapa jajaran lainnya membuat keputusan berupa surat perintah kepada Letjen Soeharto bernama Super Semar yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI AD untuk memulihkan kondisi politik serta kewibawaan pemerintah. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Dikeluarkan dekret Presiden pada 18 Maret 1966, keputusan Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 menteri diduga terkait dan menunjukkan itikat tidak baik terkait penyelesaian G30 SPKI. Aksi yang dilakukan beliau mendapat simpati dari rakyat dan menaikkan pamor Soeharto hingga muncullah dualisme kepemimpinan nasional. Kedudukan Insinyur Soekarno setara dengan Soeharto sebagai mandataris MPRS. Munculnya dualisme tersebut menimbulkan pertentangan politik, masyarakat yang memicu adanya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Para pimpinan ABRI beserta sahabat Presiden membujuk agar Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada Soeharto demi mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan serta diri Soekarno sendiri. Pada akhirnya, Soekarno menyetujui dan menyampaikan pengunduran dirinya di sidang MPRS. Secara resmi pada tanggal 22 Februari 1967, Insinyur Soekarno mengundurkan diri, dan pada tanggal 7 Maret 1967 diadakanlah sidang istimewa MPRS yang menghasilkan ketetapan MPRS nomor 33 tentang penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia. Pelantikan Presiden Soeharto yang dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 12 Maret 1967 menandai dimulainya kekuasaan Orde Baru di Indonesia. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan bahwa pada masa Orde Baru yang menggantikan masa Orde Lama, yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno berganti pada era pemerintahan Soeharto, diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau disebut dengan Super Semar. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela serta berbagai insiden lainnya, pemberlangsungan komunis, serta kebangkitan Soeharto. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.